Wahai para suami, jangan kalian sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Boleh jadi apa yang kalian dapatkan hari ini karena undangan ibadah dari istri Anda di rumah. Istri itu jantungnya rumah tangga. Suami itu bisa berbuat apa-apa tergantung istrinya. Suami sukses biasanya karena istrinya. Ternyata penyakit rumah tangga kita yang menghambat datangnya rezeki karena tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan tidak berserah kepada Allah. Seorang istri tidak boleh menghalangi suaminya ketika suaminya ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Haram hukumnya kalau bunda menghalangi suami kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ada 10 sifat istri yang bisa membawa rezeki bagi suami. Yang pertama, hadirnya perempuan itu karunia dalam hidup kita. Perempuan itu digambarkan seperti perhiasan dunia. Maka satu kali Nabi menyampaikan, dunia ini perhiasan, dan perhiasan dunia sebaik-baiknya adalah perempuan yang solehah. Maka perempuan itu memiliki potensi jadi perhiasan ketika dia menjadi perempuan yang solehah. Dan Masya Allah, saking mulianya, saking istimewanya perempuan, Allah tempatkan banyak kebaikan dalam perempuan. Saat perempuan jadi anak, saat perempuan jadi istri, saat perempuan jadi ibu, saat perempuan wafat, itu semua ada kebaikan. Dan itu digambarkan dalam kehidupan kita. Surga diletakkan di kaki siapa? Seorang ibu. Seorang ibu itu adalah seorang perempuan. Mulianya seorang perempuan diberikan kepada seorang ibu salah satunya. Saat jadi istri, Masya Allah, baiknya suami, mohon izin, baiknya keluarga, mohon maaf, itu tergantung istrinya. Kalau istrinya bahagia, itu akan mengantarkan kebahagiaan kepada keluarganya. Istri itu jantungnya rumah tangga. Kalau jantungnya itu berhenti berdegup, apa yang terjadi? Berhenti kehidupan, betul? Begitupun istri. Istri bahagia, bahagia suami. Jadi luar biasa seorang istri itu. Maka di antara doa mustajab, salah satunya apa? Doa seorang istri kepada suaminya. Dan mohon maaf, suami itu bisa berbuat apa-apa tergantung istrinya. Suami sukses biasanya karena istrinya. Suami hebat biasanya karena istrinya. Maka hati-hati ya bunda, teteh sayang, ketika kita menjadi seorang istri, kita punya potensi untuk menjadi seperti apa di samping suami kita. Apakah menjadi orang yang mengantarkan kebaikan kepada suami kita, atau jadi orang yang mengantarkan keburukan kepada suami kita? Yang jelas poinnya, saat kita menjadi istri, harusnya kita menjadi seseorang yang bisa mengantarkan kebaikan kepada suami kita, kepada keluarga kita. Baiknya seorang suami tergantung istrinya. Baiknya seorang suami bagaimana keadaan istrinya. Dan buruknya seorang suami itu bisa dipengaruhi oleh siapa? Istrinya. Maka sekarang Ahilman tanya, istri itu posisinya di rumah tangga penting atau tidak? Penting banget. Sehingga begitupun posisi istri yang bisa mengantarkan rezeki bagi suaminya. Ada 10 sifat istri yang bisa membawa rezeki bagi suami. Yang pertama, istri yang pandai bersyukur. Apa itu syukur? Syukur itu berterima kasih kepada Allah, kepada suami. Banyak di antara kita yang tidak pandai berterima kasih kepada suami. Padahal cara kita berterima kasih kepada suami itu mendatangkan rezeki terbaik untuk kita. Kalau banyak mengeluh, evaluasi. Boleh jadi itu yang menghambat datangnya rezeki kepada keluarga kita. Gimana cara bersyukur? Syukur dengan hati. Bagaimana caranya? Melapangkan hati bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu semua dari siapa? Allah. Bunda bersyukur jadi istri.
Bunda udah belum bersyukur jadi istri? Atau lebih sibuk bersyukur dengan apa yang diberi oleh suami saja? Padahal kita lupa, bersyukur jadi istri aja luar biasa. Bunda catat baik-baik ya, punya suami itu nikmat. Ternyata bunda yang sekarang mohon maaf sedang punya masalah, kemudian ngerasa udah pengen pisah aja, pengen selesai aja. Mohon maaf ya, jangan mudah mengatakan pisah kepada suami kita, karena ada ujian di rumah tangga kita. Masalah di rumah tangga itu biasa, nggak apa-apa. Rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang bisa menggali hikmah di balik masalah yang didatangkan di rumah tangga kita. Bunda, rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Bukan lagi ego, bukan lagi bicara kamu harus sama kayak aku akan sama seperti kayak kamu. Justru rumah tangga itu disatukan karena kita berbeda. Terus gimana Ustadz? Kalau ada masalah, terima masalah itu, jadikan hikmah di balik masalah kita. Dan itu yang bisa menjadikan kita dewasa. Dan itu bermula dari hati yang penuh syukur. Suami bunda dititipkan oleh Allah sama kita. Kenapa? Karena menurut Allah kita yang butuh dengan keadaan suami yang sekarang. Allah itu tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Jadi kalau bunda minta sama Allah pengennya A, yang datang B, karena menurut Allah yang B itu lebih bunda butuhkan dibanding yang A. Maka mulai hari ini, kalau bunda ingin membawa rezeki bagi suami, jadi hati yang pandai bersyukur dengan apa yang suami kita berikan. Maka mulai hari ini belajar jadi istri yang pandai bersyukur, niscaya akan membawa rezeki bagi suami kita. Yang kedua, sifat istri yang membawa rezeki bagi suami, istri yang tawakal kepada Allah. Bunda, tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Berarti patokannya adalah usaha itu harus, ikhtiar itu harus, tapi hasil biarkan Allah yang menentukan. Maka bunda, ketika suami berikhtiar, itu adalah kewajiban bagi suami kita. Hasilnya yang diberikan kepada kita itu adalah ketentuan dari Allah. Maka bunda belajar untuk berserah kepada Allah dengan hasil yang suami kita berikan. Banyak di antara kita, mohon maaf ya, menuntut sesuatu padahal sesuatu itu di luar daripada kemampuan pasangan kita. Setiap istri itu membawa rezekinya masing-masing untuk suami. Oleh karena itu, berapapun yang suami kita berikan, belajar untuk menerima itu, belajar untuk merasa cukup dengan apa yang Allah beri melalui suami kita. Berarti yang perlu dimanage apa? Keinginan kita. Ternyata penyakit rumah tangga kita yang menghambat datangnya rezeki karena tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan tidak berserah kepada Allah. Berserah itu pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau bunda belajar menerima apa yang Allah beri, berserah kepada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. 3. Istri yang bisa membawa rezeki bagi suami adalah istri yang taat ibadah kepada Allah. Ngaji bunda seperti ini mengundang rezeki bagi suami kita. Makanya kadang-kadang, wahai para suami, mohon maaf ya, jangan kalian sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Boleh jadi apa yang kalian dapatkan hari ini karena undangan ibadah dari istri Anda di rumah. Mungkin kita capek, tapi istri kita yang taat ibadahnya kepada Allah. Setiap malam sholat tahajud, setiap pagi sholat duha. Mungkin doa istrimu yang sampai kepada Allah sehingga mengantarkan rezeki bagi para suaminya. Maka istri yang taat ibadah kepada Allah luar biasa. Maka mulai hari ini bunda jadikan setiap kebersamaan di rumah tangga itu adalah ibadah. Rumah tangga itu ibadah yang paling lama, dan itu hanya didapatkan di rumah tangga.
pahalanya banyak. Makanya istri itu tugasnya hanya dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Suami itu apa? Ridhonya Allah di suami. Sampai dalam satu keterangan disebutkan, kalau ada seorang manusia yang aku perintahkan untuk bersujud, setelah dia bersujud kepada Allah, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Boleh jadi yang membuka pintu surga bunda karena apa? Karena kamu taat kepada suamimu. Maka wajar bidadari surga itu salah satu penghuninya adalah istri yang taat kepada suaminya. Yang keempat, istri yang bisa membawa rezeki bagi suami, istri yang banyak beristighfar. Ternyata bunda sayang, istighfar itu mengundang rezeki. Maka undang rezeki dengan istighfar. Karena boleh jadi yang menghambat datangnya rezeki karena apa? Dosa yang pernah kita lakukan. Yang kelima, sifat istri yang membawa rezeki bagi suami, istri yang suka bersilaturahim. Dengan siapa? Satu, ke atas, ke orang tua. Bunda teteh sayang, setelah menikah maka orang tua kita, mertua kita, dua-duanya sama. Jangan membedakan antara orang tua kandung kita dengan mertua kita. Dan bunda harus tahu, saat rezeki kita ingin diberkahi oleh Allah, maka jangan pernah lupa kepada orang tua. Maka mohon maaf ya, Ahilman tegaskan berkali-kali, seorang istri tidak boleh menghalangi suaminya ketika suaminya ingin berbuat baik kepada orang tuanya, selama suaminya sudah memberikan kecukupan nafkah bagi keluarganya. Apalagi jika orang tuanya sulit, haram hukumnya kalau bunda menghalangi suami kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Udah mah susah orang tuanya, kita punya kemampuan, kita berhentiin. Jangan menghambat rezeki kita. Jadi kalau bisa bilang begini, ayah, kalau kita gajian, kalau orang tua kita butuh, sisihkan untuk orang tua kita. Yakin rezeki itu akan bertambah, bertambah, bertambah. Karena ada istri yang suka bilang begini, ayah, kalau kamu mau berbuat baik sama ibumu harus bilang sama aku. Kalau enggak, kamu pilih ibumu atau aku. Enggak boleh. Para suami juga sama. Kalau suami menemukan istrinya masih punya orang tua, maka sayangi orang tua istri kita sebagaimana orang tua kandung kita. Karena boleh jadi rezeki yang datang kepada kita karena hasil kebaikan daripada orang tua, daripada pasangan kita. Makanya setelah menikah itu bunda teteh sayang, nggak ada bahasa ini ibuku itu ibumu. Setelah menikah berubah jadi ibu kita. Nggak ada ayahku itu ayahmu, enggak, berubah jadi ayah kita. Yang ke-6, sifat istri yang membawa rezeki bagi suami, istri yang menjaga sholat. Yang wajib ada berapa? 5. Kalau mau lebih sempurna, jaga yang sunnah, 3 sholat sunnah. Sholat tahajud, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat duha di pagi hari. Ternyata bunda teteh sayang, keluarga yang menjaga sholat, Allah akan jaga rizkinya. Jadi sekarang kalau bunda ingin menjadi istri yang membawa rizki bagi suami kita, jaga sholat. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Makin terjaga sholatnya, makin terjaga rezekinya. Yang ke-7, istri yang membawa rizki bagi suami, istri yang suka bersedekah. Bunda ingat, tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Justru Allah akan tambahkan, tambahkan, tambahkan. Maka pesan Ahilman, kalau suami kita ngasih uang jajan ke kita, ngasih uang dapur ke kita, selipkan untuk sedekah. Maka sedekah yang kita berikan dari uang suami kita itu mengundang rezeki bagi suami kita. Sedekah tidak akan pernah menghabiskan harta, justru sedekah menambah harta. Yang ke-8,
Istri yang suka baca Al-Quran, istri yang senantiasa menjaga bacaan Al-Qurannya, mengundang rizki bagi suaminya, disehatkan badannya, ditenangkan perasaannya, dilembutkan hatinya. Makanya kalau bunda ingin tahu rumah itu terang atau tidak, lihat dua hal, sholat dan Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maka diusahakan bunda sayang, teteh sayang, jangan sampai kita keluar dari rumah kecuali baca Al-Quran. Kalau Ahilman seringkali menyampaikan ada 7 surat pilihan yang bunda harus jaga setiap hari. Yang pertama surat Ar-Rahman, agar kita disayang sama Allah dan disayang sama makhluknya Allah. Yang kedua surat Al-Waqiah, agar kita dimudahkan rizkinya oleh Allah. Yang ketiga Al-Muluk, agar kita diangkat kemuliaannya oleh Allah, termasuk dijaga siksa kubur kita oleh Allah. Yang keempat Al-Jin, agar kita dijaga dan dilindungi dari godaan jin dan syaitan. Yang kelima surat Al-Insyirah, agar kita diberikan kemudahan saat mendapatkan kesulitan. Yang keenam surat Al-Ikhlas, agar kita dikasih keikhlasan dalam menjalani hidup. Dan yang ketujuh Al-Kahfi hari Jumat, agar kita diterangi setiap 2 Jumat yang kita lewati. Ayat kursi, agar kita dijaga dalam kehidupan kita oleh Allah. Istri yang suka baca Al-Quran adalah istri yang membawa rizki bagi suami. Yang ke-9, sifat istri yang bisa membawa rizki bagi suami, istri yang selalu mendoakan suaminya. Bunda, teteh, ingat ya, doa kita untuk suami kita adalah doa yang mustajab. Maka doakan yang baik-baik. Kalau bunda lagi kesel sama suami, jangan doakan yang buruk. Kadang-kadang suka lepas kontrol kita mah, suka doain yang buruk-buruk. Jangan, mulai hari ini doakan yang baik-baik. Yang paling berharga punya istri solehah itu apa coba bunda? Doanya. Makanya kalau ada yang bilang, Ustadz, sama Allah lagi diangkat ya derajatnya sekarang, alhamdulillah. Tapi yang hebat bukan saya. Boleh jadi yang hebat doa istri saya. Yang ke-10, istri yang membawa rizki, istri yang menyenangkan suaminya. Istri yang ketika dipandang membahagiakan mata suaminya. Istri yang ketika diperintah taat kepada suaminya. Istri yang ketika ditinggal menjaga harga diri dan kehormatan suaminya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan banyak kebaikan untuk kita semua.